saya buang tas saya dan saya lompat. Dengan perhitungan, kalau saya luka dan tidak bisa pulang, berarti ini adalah kehendak Tuhan. Halo sahabat Komsos dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pastor Samuel Sirampun dari Komsos Keuskupan Agung Makassar dalam acara podcast Kasih, Katekesi Singkat dan Hidup. Hari ini saya senang sekali, saya bahagia sekali karena telah hadir bersama saya Pastor Leo Matius Arwan. Beliau adalah Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar dan beliau saat ini berkarya melayani umat Allah di Paroki Minanga Keuskupan Agung Makassar. Halo Pastor, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Wah, luar biasa Pastor. Kapan tiba di Makassar ini? Hari Sabtu sore tanggal 19. Oh 19 ya. Ya. Bawa oleh-oleh Pastor? Bawa kopi kah atau apa? Kue tori? Sebenarnya sih rencana tapi lupa. Padahal saya sudah berharap Pastor supaya kita bisa minum kopi sambil podcast santai di sini. Ya maklum orang tua sih. Oh iya ya, saya yang salah ya. Saya lupa ingatkan Pastor untuk betul. oleh-oleh untuk kita ya. Nah, pada tanggal 22 Januari Pastor merayakan ulang tahun imamat ke-40 ya Pastor ya. Betul. Ya. Ini luar biasa ya. Pada saat usia 40 tahun imamat, Pastor masih kelihatan segar, kelihatan awet muda ya. Dan saya lihat rambut masih utuh dan itu 40 tahun imamat. Saya ini baru menjelang 20 tahun imamat, Pastor. Saya sudah habis ini rambut saya ini. Mungkin hanya rambut, yang lain tidak utuh lagi. Atau ini rambut saya baru mau tumbuh. Betul. Ya, Pastor, 40 tahun imamat itu pasti banyak pengalaman ya. Pengalaman dalam hidup panggilan. Nah, saya sebenarnya mau dengar bagaimana sebenarnya proses panggilan imamat Pastor dari awal masuk seminari. Mungkin pernah bermimpi kah bahwa nanti kalau saya ini mau jadi pastor nanti seperti apa? Silakan Pastor. Baik, yang paling pertama saya mulai dari yang terakhir. Menurut pemahaman saya, imamat itu adalah kuasa dan wewenang dari Tuhan untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah dalam pelayanan. Maka saya tidak merasa layak sebagai, kalau dikatakan 40 tahun imamat. Untuk saya mungkin lebih cocok 40 tahun sebagai seorang imam. Dan itu 40 tahun itu bagi saya bukanlah soal prestasi, soal hasil, tapi lebih rentetan waktu yang tidaklah panjang atau tidak pendek, tidak sebentar, dan juga kisah pengalaman hidup. Maka kalau tadi ditanyakan tentang pengalaman, ada begitu banyak hal. Sebelum menjadi imam, itu pengalaman yang bagi saya tidak bisa, atau pada saat-saat saya sekarang ini menjadi hal yang seakan baru kembali dalam kenangan saya. Saya masuk seminari tahun 70, tamat SD. Saya belum lahir itu Pastor. Itu dia. Dan tujuan saya masuk seminari, saya tidak tahu bahwa mau jadi imam, tapi mau jadi pembantu misa. Waktu itu disebut pembantu misa atau misdinar sekarang ya. Ternyata masuk seminari mungkin hanya sekali setahun jadi misinar. Agak kecewa juga sih. Lalu sesudah tamat SMA tidak ada niat, walaupun sudah tahu bahwa seminari untuk jadi imam, tidak ada niat. Maka saya sudah ambil formulir untuk masuk di perguruan tinggi. Sehingga ketika saya pulang libur, tidak ada rencana mau masuk seminari, terlanjut ke Jogja masuk seminari tinggi. Tetapi Pastor Cerit Barkembos ICM waktu itu yang rektor, kemudian ke kampung dan pergi panggil cari saya sampai di rumah dengan jalan kaki. Wih, luar biasa. Nah, akhirnya dia tahu bagaimana dia meneguhkan dan menguatkan saya. Ini saya pulang sehingga
Ketika berangkat, koper saya berwarna lain sendiri dari rekan-rekan yang lain. Nah itu akhirnya masuk ke seminari tinggi dengan pergantian atau perubahan tahun ajaran pada tahun 76. 76. Beberapa kali tergeser itu pergantian tahun ajaran. Nanti baru mulai top tahun 80 di Kendari bersama dengan almarhum waktu itu masih frater Patri Gala di Kendari. Nah, habis top, selesai tahun orientasi pastoral, tidak lagi atau sudah berniat lagi untuk tidak lanjut. Maka permohonan untuk kembali ke Jogja belum saya buat pada waktu itu karena sudah tidak ada rencana. Waktu itu Monsinyur Piktimang menjadi rektor di Animamiri. Dia tidak menyiapkan atau di Animamiri tidak lagi disiapkan tempat untuk saya. Tapi kemudian dengan pembicaraan atau bantuan rekan yang waktu itu top, almarhum Patri Gala, kemudian memberikan peneguhan dan saya buatlah permohonan. Belum ada jawaban, saya sudah ke Jogja. Jadi itu. Yang paling mengesan pada saat tahun terakhir, tahun 1983. Waktu itu saya sudah putuskan tidak akan jadi imam. Maka saya ke Jakarta, masih ada ujian terakhir yang tersisa itu atau dendas, dan itu penentuan. Maka ketika tahun 1983 akhir itu saya ke Jakarta, saya sengaja supaya lambat sehingga tidak ikut lagi ujian itu, sehingga otomatis tidak jadi imam. Tetapi karena sepupu saya yang menjadi yang mengantar atau memanggil saya ke sana itu tahu itu, hanya saya dipaksa naik kereta harus pulang sehari sebelum ujian atau dendas. Karena paniknya sepupu saya itu, mereka desak saya naik di atas kereta yang keliru. Kereta seharusnya kereta ke Surabaya, kereta api senja, hanya masuk atau naik di kereta Mutiara yang arah ke Bandung. Salah arah ya. Salah arah. Saya mulai pikir bahwa saya sudah terima bahwa akan kembali ke Jogja untuk ujian, tapi sudah salah kereta. Berarti kalau ke Bandung saya tidak tahu mau berhenti di mana, berarti sama saja. Akhirnya sepintas saya berpikir, ini adalah saat yang menentukan untuk saya. Kalau saya terus ke Bandung tidak jadi. Maka kalau saya ambil kereta yang benar, kebetulan kereta api senja itu yang ke Surabaya belum, maka saya harus lompat. Di stasiun Gambir itu memang kereta di stasiun itu pelan dulu, tetapi karena begitu banyak rel saya tidak bisa lompat. Nanti sesudah keluar dari kereta masuk di jalan itu ada palang, di situ masih becak, waktu itu masih ada. Saya buang tas saya dan saya lompat. Dengan perhitungan, kalau saya luka dan tidak bisa pulang berarti ini adalah kehendak Tuhan. Tapi kalau saya selamat dan kalau ada luka berarti Tuhan menghendaki saya lanjut. Saya lompat, orang berteriak, saya bangun, saya raba, tidak ada yang luka. Orang kumpulkan barang-barang saya lalu bawa kembali ke kereta kira-kira 100-an meter. Dan tidak lama kereta api senja diumumkan untuk berangkat. Di atas kereta baru saya mulai mencoba merefleksikan ini, kenekatan saya, dibantu oleh seorang ibu yang ada anaknya dia bawa mau minum. Lalu anaknya itu disuruh sebelum minum itu berdoa tanda salib. Dan saya merasa terpukul. Kemudian saya cerita tentang pengalaman saya dan ibu itu menangis dengarkan. Sampai di Jogja,
jam 7 pagi, saya urutan kedua ujian. Yang pertama itu Frater Adi Hendro, MSF, saya yang kedua Arwan. Nah, kemudian saya hanya minum air putih, lalu cuci muka sedikit ke ruang ujian. Sampai di sana, yang saya masih ingat itu penguji salah satunya almarhum Monsinyur Joyo Siswoyo. Lalu dia bertanya, "Kau punya muka kusut sekali." Lalu saya cerita, dan sesudah saya cerita dia katakan, "Romo, keluar, Tuhan sudah lulus. Kau sudah menguji Tuhan dan Tuhan lulus. Kau tidak usah ujian, pulang istirahat." Ya, tidak ada ujian lagi. Tidak ada ujian lagi. Yo, tapi memang dia katakan, ya kamu punya nilai cukup baik. Jadi itu sebelum dan sesudahnya pasti akan banyak juga kisah pengalaman yang tercampur baur antara menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Pastor, tahun berapa tabisan? Saya ditabiskan bersama dengan rekan imam Pastor Rudi Kuari, Almarhum ya. almarhum, meninggal pada tahun 2015 ya. Kemudian Patrick Galak itu meninggal tahun 2009 bulan Juni. Jadi saya angkatan itu tinggal sendirian. Ya, itu. Ya, luar biasa pengalaman pastor ya, menjadi imam dengan segala macam misterinya. Ya, kadang-kadang menghindar untuk tidak lanjut. Ya, dari awal juga sepertinya tidak menghendaki untuk ini, tetapi ya dalam perjalanan banyak yang membantu, banyak yang meneguhkan, seperti pengalaman berjumpa dengan ibu di kereta itu ya. Kemudian juga dengan diluluskannya tanpa ujian itu sesuatu yang membuka jalan bahwa pastor ini sebenarnya dipanggil oleh Tuhan, bukan kehendak sendiri, tetapi pastor dipanggil oleh Tuhan. Itu sesuatu pengalaman yang luar biasa, pastor, menyentuh sekali seringnya. Nah, setelah jadi imam dan berkarya di paroki, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang menarik, bisa dikisahkan? Baik, saya tidak saya melihat keterangan atau pengalaman yang sebelumnya menjadi imam dan sesudah itu sepertinya ada rangkaian. Saya ingat itu dari teks 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Kalau tidak salah. Ya. Pasal 12 ayat 9 dikatakan, "Cukuplah kasihku bagimu, maka justru di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna." Saya melihatnya, kalau tadi ditanyakan mana pengalaman yang menyenangkan atau mana yang katakanlah tidak menyenangkan, saya melihat itu campur baur. Ketika saya mengalami pengalaman yang sangat tidak menyenangkan, lalu saya temukan sesuatu yang menguatkan saya, saat itu juga saya bergembira. Pengalaman yang paling terakhir di Papua dulu, ketika saya terkatung-katung di laut bersama dengan satu rekan OSC, Pastor Romo OSC dari Bandung, tidak lagi melihat ada kemungkinan untuk selamat. Kami hanya menunggu mujizat. Tapi pada saat itu memang kami berserah, Tuhan punya mau. Akhirnya penduduk kampung yang pergi ke laut untuk mengecek jaring menyelamatkan kami. Terkatung-katung di laut itu 2 malam 1 hari, tanpa minum, tanpa makan. Nah, ketika kami kemudian selamat tiba di paroki yang kami tuju, karena diantar, dijemput, kami dibantu oleh orang kampung itu, saya melihat bahwa pada saat itu Tuhan hadir di dalam orang kampung itu membantu kami. Dan paling terakhir, ketika saya sakit, itu tahun 2021
bulan Februari tanggal 28 saya kena penyakit yang sekarang masih ada gejala, yaitu penyakit Bell's palsy. Bengkok, tidak bisa omong, tidak bisa tutup mata, juga tidak bisa minum. Dan pada saat itu menjelang masa prapaskah harus saya omong karena pekan suci apa? Pekan suci ya. Maka cara mengatasi itu kebetulan ada dokter di situ, dia katakan walaupun di diagnosa pertama saya stroke, ternyata bukan stroke tetapi penyakit Bell's palsy. Maka ditarik dengan pertama itu lakban sehingga bisa omong. Sesudah memimpin perayaan entah hari Minggu atau terutama pada pekan suci dilepas lagi, dan saya harus setiap minggu 3 kali fisioterapi. Pada saat itu saya sungguh merasa bahwa mungkin ini tanda bahwa Tuhan katakan ya sudah cukup. 3 bulan fisioterapi tidak ada perubahan. Saya rasa saya menjadi putus asa. Bahkan sempat saya katakan, Tuhan, kalau mau kalau mau bahwa saya itu selesai, sudah. Lebih baik saya mati daripada ini setengah mati. Bulan ke-8 saya fisioterapi, perawat itu mengatakan, Pastor, semangat. Pastor sepertinya putus asa. Saya katakan betul. Saya tidak bisa menerima kenyataan bahwa saya walaupun masih mau ini sepertinya tidak punya lagi kesempatan. Dan kemudian perawat itu mengatakan, Pastor bersyukur. Pastor didiagnosa stroke, ternyata bukan, masih kuat fisik. Dan Pastor pasti sembuh, hanya butuh waktu. Pulang malam itu saya renungkan dalam doa. Dan akhirnya saya mencoba membangun dalam diri saya perasaan syukur. Tadi saya katakan berkaitan dengan pengalaman itu, bahwa Tuhan walaupun dalam kelemahan pribadi saya dan tantangan yang saya temui, saya melihat Tuhan hadir. Seakan-akan pintu tertutup, dia masih buka, tapi saya tidak temukan. Lewat perawat itu dan lewat keluarga saya yang merawat saya selama 4 bulan saya tinggal di rumah. Nanti kalau mau perayaan Ekaristi baru ke paroki pergi dengan segala penanganan itu, baru saya mengalami Tuhan tidak meninggalkan saya. Di dalam kelemahan, di dalam tantangan itu, kuasa Tuhan sempurna. Itu yang saya alami. Baik, Pastor. Terima kasih. Banyak pengalaman yang sungguh menarik ya, dan banyak pengalaman Pastor yang sungguh meneguhkan. Pengalaman ketika merasa sungguh-sungguh tak berdaya ya, Tuhan hadir melalui banyak cara. Lewat orang seperti ketika Pastor mengalami terkatung-katung di laut ya, ada nelayan yang selamatkan. Kemudian ketika merasa sakit ya, dokter meneguhkan, dan juga perawat ya yang meneguhkan, membesarkan hati serta memberikan kekuatan kepada Pastor sehingga Pastor diteguhkan kembali. Dan itu dalam pengalaman-pengalaman seperti itu, Pastor sungguh merasakan bahwa Tuhan hadir, menguatkan, memberikan kesempatan untuk bangkit kembali, dan itu luar biasa dipakai untuk menjadi saluran rahmat, dan itu dibagikan kepada umat dalam karya pelayanan. Pastor, terima kasih pengalaman yang luar biasa ini ya, yang sungguh meneguhkan. Dan lewat perayaan 40 tahun menjadi imam, tadi Pastor saya sebutkan ya, bukan lebih menekankan imamat, tapi 40 tahun menjadi seorang imam ya. Mungkin ada pesan-pesan yang Pastor mau sampaikan kepada kami yang masih muda-muda, yang membutuhkan perjuangan, membutuhkan juga peneguhan, ya, membutuhkan masukan untuk kami supaya nanti bisa juga
teguh dalam panggilan seperti yang pastor alami. Pesan sponsor, Bang. Bukan nasihat ya, karena bagi saya perjalanan seorang imam atau hidup sebagai seorang imam dalam katakanlah perjalanan entah karya atau apa itu harus belajar, dalam artian belajar melihat kehendak Tuhan dan belajar untuk menjadi seorang imam. Bukan sesuatu yang langsung jadi. Oleh sebab itu, kalau melihat tadi bagaimana Tuhan hadir karena belajar melihat kehendak Tuhan dan kehadiran Tuhan, tidak kita sangka. Yang seharusnya yang secara normatif dikatakan mereka adalah atau kita ini dalam persaudaraan presbiteru. Tapi seringkali justru tidak kita dapatkan dalam keadaan sekarang ini. Oke, dengan Bapak Uskup sampai pimpinan kita, saya berterima kasih untuk semua itu. Bapak Uskup banyak meneguhkan saya dalam kelemahan dan tantangan. Rekan-rekan, tapi itu seringkali sekarang saya melihat bahwa hal seperti ini, kerekanan itu tidak dalam artinya hanya ya mau dikatakan ya sudah dikatakan demikian, tapi dalam kenyataan tidak. Kita tidak bisa atau saya merasa tidak bisa menjadi imam secara individu dengan kekuatan dan kemampuan saya sendiri. Butuh kerekanan, entah dengan cara apapun. Butuh katakanlah kebersamaan, bukan untuk saling menegur, bukan itu. Bukan untuk ongoing together, bukan itu. Bukan. Tetapi kerekanan adalah kemampuan atau kemauan kita untuk mau terlibat dalam kehidupan rekan itu sendiri, sehingga dia merasa tidak sendirian. Itu satu. Yang kedua, dalam perjalanan saya sebagai seorang imam, saya melihatnya sebagai semacam pesiaran hidup yang begitu besar tantangan fisik, dalam artian seperti bersiara. Kalau misalnya dulu di Mesawa kita berkunjung ya, itu jalan kaki. Tantangan itu sekarang tidak ada lagi secara fisik. Lalu apakah ada sesuatu yang harus berlanjut, yang tetap harus ada? Saya melihat tantangan itu mungkin sesuai dengan zamannya lain-lain. Tetapi yang tidak bisa dihindari adalah kebersamaan dan tidak mencari katakanlah solusi tantangan kita di luar dan sudah seharusnya ada. Ya. Maka saya berterima kasih pertama kepada Bapak Uskup yang banyak mendorong saya dan mengetahui kelemahan dan katakanlah pribadi saya, pada rekan-rekan terutama yang mempunyai keprihatinan dengan saya, lalu pada seluruh umat juga kadang menjadi tantangan, kadang menjadi justru semakin memberatkan. Tapi bagaimanapun juga mereka harus bagian dari yang harus katakanlah membantu kita dalam pesiaran jalan hidup sebagai seorang imam. Lalu yang tidak bisa dihilangkan, terakhir pengalaman saya ini, saya anjurkan, sarankan pada rekan imam, jangan pernah menjauhkan diri dari keluarga. Keluarga dalam arti keluarga dekat begitu. Walaupun waktu ditabiskan kita diserahkan, tetapi akhirnya mereka lah yang akan kemudian tidak bisa meninggalkan atau tidak bisa diam dengan kesulitan kita, terutama pada saat kita tidak berdaya. Mungkin hanya dengan doa, mungkin perhatian, mungkin perawatan. Maka jangan pernah melalaikan itu. Ya, bukan saya mau mengkritik bahwa akhirnya lari kembali pada keluarga, tapi dalam kenyataan seperti itu. Mohon maaf kalau mungkin ini tidak benar, tapi dalam pengalaman tidak bisa dihindari atau tidak bisa disalahkan. Yang terakhir untuk saya sebagai saran, Nukotoraya pemali mate kita epina atuna. Artinya apa, Pak? Artinya
yang memegang dan yang kuasa atas hidup dan segala putusan dalam pengalaman kita bukan diri kita, Tuhan, dan tidak akan katakanlah terjadi jika Tuhan tidak menghendaki. Pastor, terima kasih ya pengalamannya, sahabat Komsos dan saudara-saudara kasih. Kita sudah mendengar banyak sekali cerita dan pengalaman dari Pastor Leo Matius Arwan ya dalam panggilan hidupnya sebagai seorang imam. Dari kisah tadi, dari cerita tadi, saya menyimpulkan beberapa hal. Pertama, bahwa panggilan menjadi imam itu adalah sebuah panggilan dari Tuhan sendiri ya. Kadang-kadang kita tidak menghendaki, kadang-kadang kita menghindar, tetapi kalau Tuhan mau pakai kita, Tuhan akan menuntun kita untuk sampai ke sana. Kemudian yang kedua, bahwa dalam menjalani panggilan hidup sebagai seorang imam, ada banyak pengalaman yang meneguhkan, yang menunjukkan bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita. Dan kehadiran Tuhan itu dialami lewat kehadiran sesama kita, orang lain ya. Seperti tadi Pastor cerita ketemu dengan seorang ibu di kereta, dosen yang memuji, dan juga kita dibentuk dan diteguhkan melalui orang lain seperti yang Pastor cerita, dokter dan perawat yang memberikan peneguhan ketika Pastor sakit kali lalu ya. Kemudian dalam hidup panggilan kita tidak bisa lepas dari pimpinan kita seperti Bapak Uskup, juga dengan rekan-rekan imam yang lain ya. Seperti tadi Pastor cerita soal kerekanan ya, bahwa kita harus selalu hadir bersama dengan rekan-rekan untuk saling menguatkan, hadir untuk mengalami pengalaman hidup bersama dengan rekan imam yang lain. Walaupun saya tinggal sendiri untuk angkatan saya. Ya, meski Pastor sendiri, tetapi semua rekan yang lain itu menjadi rekan, bagian dari sesama imam. Kemudian Pastor tekankan tadi soal pentingnya kebersamaan dengan keluarga. Itu bahwa meskipun kita ini ketika tabisan kita diserahkan kepada gereja oleh keluarga, tetapi jangan kita lupa bahwa kita ini lahir dari keluarga, dan keluarga itu pasti tetap memberi peran tersendiri dalam panggilan hidup imamat kita. Ya, Pastor, sekali lagi terima kasih untuk sharing pengalaman yang sungguh meneguhkan iman. Ya, saya kira bukan hanya kepada kami sebagai rekan-rekan imam, tetapi juga kepada umat ya dalam mengalami perjalanan hidup ya, bahwa kita dalam perjalanan hidup sungguh merasakan kehadiran Tuhan dan kehadiran orang lain yang meneguhkan. Ya. Boleh saya tambahkan? Oh ya, Pastor, silakan. Itu karena dirayakan 40 tahun, awalnya saya minta bahwa cukup dirayakan di paroki tempat berkarya, karena selain kesibukan di keuskupan juga 40 tahun bagi saya bukanlah soal, tidak, artinya yang disyukuri itu bagi saya bukan hasil, bukan prestasi, tetapi bahwa yang saya syukuri adalah kemampuan untuk menapaki waktu sekian lama dalam tantangan dan kesulitan, dan itu secara pribadi sebenarnya bagi saya sudah saya syukuri. Oleh sebab itu ya, kalau sekarang istilahnya ada yang mungkin mau mencapai ini, target ini ya, hasil ini, prestasi ini, boleh-boleh saja, tetapi itu hanya bagian kecil dalam perjalanan waktu yang menentukan. Sekali lagi Pastor, terima kasih untuk sharingnya yang sungguh meneguhkan ya, pengalaman menyenangkan, juga bahkan pengalaman mengalami keterpurukan ya. Mengalami merasa bahwa, wih, Tuhan ini saya sudah cukup ini kayaknya. Dan itu meneguhkan sekali panggilannya ya. Sekali lagi selamat dan propisiat untuk Pastor Leo yang merayakan ulang tahun imamat yang ke-40 tanggal 22 Januari, yang Pastor lebih senang menggunakan istilah 40 tahun menjalani hidup sebagai seorang imam. Sahabat Komsos dan saudara-saudari yang terkasih,
Demikian bincang-bincang kami, sharing pengalaman dari Pastor Leo yang merayakan hari ulang tahun Imamat ke-40. Terima kasih untuk perjumpaan ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.